Halo teman-teman, selamat datang di channel Mojopahit Vlog. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat salah satu peninggalan Majapahit yang terletak di Desa Pamotan, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Kebetulan letaknya berada di tengah persawahan warga, dan ini adalah jalan satu-satunya. Kemungkinan lebarnya 1,5 meteran lebih. Inilah peninggalan yang dimaksud, yakni Candi Lemah Dhuwur. Dikatakan sebagai Candi Lemah Dhuwur dikarenakan tanah candi ini dulunya merupakan gundukan tanah lebih tinggi daripada tanah sekelilingnya yang merupakan areal persawahan warga. Kemudian ditemukan di dalam gundukan tanah tersebut struktur kuno seperti yang kita lihat sekarang ini. Letaknya yang memang berada di tengah persawahan warga menjadikan situs kuno ini jarang sekali didatangi oleh para pengunjung. Padahal ini merupakan salah satu peninggalan yang cukup bersejarah, diduga sebagai salah satu peninggalan Majapahit. Sekarang kita akan maju ke depan. Ini adalah papan larangan guna bagi siapa saja dilarang melakukan pengrusakan di situs bersejarah seperti ini. Di sana itu adalah tadi gang masuk ke arah situs candi bersejarah ini. Seperti yang dikatakan tadi, bahwasanya jalan menuju ke arah situs bersejarah ini tidaklah terlalu lebar, hanya cukup digunakan dengan kendaraan bermotor saja. Itu pun hanya 2 motor, tidak lebih. Sedangkan untuk mobil harus menunggu di ujung jalan gang tadi. Ini adalah sebagian batu batanya. Berukuran cukup besar memang, tidak seperti batu bata zaman sekarang, menunjukkan bahwa ini memang betul-betul peninggalan zaman purbakala. Ini adalah dinding candinya. Untuk yang sisi ini nampak ini sudah dilapisi semen. Ini teman-teman, lapisan semen yang digunakan sebagai perekat di dinding candi ini. Tampak kentara sekali untuk merekatkan 2 batu bata merah. Kita lihat perbedaannya di sini. Ini adalah struktur aslinya. Kita lihat batu batanya. Ini salah satu struktur batu batanya. Kita bisa lihat perekatan 2 batu bata menggunakan sistem kosot atau sistem gosok, sehingga rekatannya lebih kuat. Kita lihat perbedaannya dengan ini. Yang tadi ini menggunakan semen, dan sisi ini perbedaan cukup mencolok. Jarak antara 2 buah batu bata ini sekitaran 1 cm sampai 2 cm. Memang tidak ada cara lain dikarenakan kondisi dari situs ini memang cukup memprihatinkan. Jika tidak segera direkatkan dengan menggunakan semen, dikhawatirkan bisa segera roboh. Seperti yang kita lihat ini memang banyak sekali struktur yang roboh di tempat ini. Informasi mengenai keberadaan dari Candi Lemah Dhuwur ini memang sangat minim. Tapi menurut cerita penduduk sekitar, bahwasanya penemuan dari Candi Lemah Dhuwur ini sudah ditemukan sejak zaman Hindia Belanda. Dalam artian Indonesia ketika itu masih berada di bawah penjajahan Belanda. Dan juga penemuan tidak hanya terjadi di situs Lemah Dhuwur ini saja, tapi di sampingnya juga banyak sekali temukan struktur-struktur kuno berupa batu bata dan yang lainnya.
Namun yang cukup menyedihkan bahwasanya struktur-struktur tersebut dijarah oleh masyarakat, digunakan sebagai bahan bangunan dalam rangka membangun rumah, hingga masyarakat yang dekat dengan situs ini akhirnya menimbun situs ini supaya situs ini tetap terjaga dari jarahan manusia. Hingga setelah kemerdekaan, situs ini ditemukan kembali dalam kondisi seperti yang kita lihat sekarang ini. Sekarang kita berada di puncak sisi atas dari Candi Lemah Dhuwur. Di tengah-tengah sana, tampaknya di atas akar sebuah pohon itu seperti umpak dari batu. Kita lihat hanya tersisa satu saja, berada tepat di tengah-tengah dari situs ini. Dan ini kita lihat dindingnya sudah miring, teman-teman. Cukup miring, memprihatinkan. Kita lihat dari sini, bisa kita lihat sudutnya tampak miring, memprihatinkan memang. Dan ini kita lihat posisi sebelah ini lebih memprihatinkan lagi. Banyak sekali struktur di sini dalam kondisi miring. Khawatir jika bisa roboh. Mungkin dampak dulu yang terpendam sudah ratusan tahun dan juga terkena penjarahan, sehingga menyebabkan situs ini mengalami kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini. Banyak sekali struktur-struktur yang berupa pecahan-pecahan bata merah. Sisi ini juga lebih parah kondisinya. Apalagi sisi ini kita bisa lihat, ini mungkin sekali dorong aja bisa roboh. Cukup memprihatinkan, di bawahnya banyak sekali reruntuhan. Dan sekelilingnya adalah lahan-lahan persawahan warga. Memang keadaannya situs bersejarah diduga sebagai peninggalan Majapahit ini memang kurang beruntung, kalau tidak dikatakan agak memprihatinkan. Dan juga menurut keterangan penduduk bahwasanya di daerah ini, khususnya di situs ini, terkadang ada ular berbisa sejenis kobra. Oleh karena itu, tadi ketika kita masuk sudah diingatkan oleh warga agar berhati-hati. Sekaligus imbauan bagi siapa saja yang datang kemari untuk selalu waspada, teman-teman, karena memang letaknya tepat di tengah persawahan warga. Maka tidak heran banyak sekali reptil-reptil liar yang datang ke tempat ini, apalagi banyak sekali pecahan-pecahan batu bata. Hal ini memungkinkan reptil-reptil terutama ular bisa masuk di celah-celah daripada pecahan bata tersebut. Memang agak sedikit miris. Sebenarnya warga sekitar dari situs ini menginginkan agar situs bersejarah ini bisa segera dibongkar, agar peninggalan yang cukup mempunyai nilai sejarah cukup tinggi bisa dinikmati dan keindahannya bisa selalu terjaga. Semoga saja keinginan dari penduduk sekitar dari situs bersejarah Lemah Dhuwur ini bisa terlaksana di tengah-tengah isu efisiensi anggaran oleh pemerintah. Dan semoga saja efisiensi anggaran pemerintah tidak menyasar situs-situs seperti ini, sehingga situs seperti ini bisa dibongkar kembali. Menurut keterangan penduduk juga bahwasannya situs Lemah Dhuwur ini berkaitan erat dengan situs Candi Pamotan yang letaknya tepat berada di sisi timur dari situs ini, tidak terlalu jauh. Juga situs ini berdekatan dengan Candi Pari
yang letaknya tidak seberapa jauh dari tempat ini, di sebelah utara, mungkin hanya beberapa kilometer dari tempat ini. Kalau kita amati, memang struktur dari Candi Lemah Dhuwur ini berbentuk persegi. Perkiraan untuk dimensinya berukuran 10 kali 12,5 meter. Sedangkan untuk sekarang ketinggiannya sekitar 2,75 meter. Sebenarnya menurut informasi bahwasannya Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur pada bulan Maret tahun kemarin sudah melakukan pemetaan dan juga penggambaran untuk dua situs yang bersejarah, yakni Candi Tawangalun dan juga Candi Lemah Dhuwur ini. Kegiatan tersebut digunakan sebagai acuan bila mana nanti dilakukan pelestarian dan juga pemugaran yang diperlukan, sehingga candi-candi tersebut bisa berdiri kembali, walaupun mungkin keadaannya tidak bisa 100% pulih seperti sedia kala. Paling tidak, situs-situs tersebut masih bisa menjadi lebih baik daripada yang sekarang ini. Ini kondisi sisi luar dari situs Candi Lemah Dhuwur. Mayoritas sudah berbentuk reruntuhan seperti ini. Batu batanya juga tidak utuh, hanya tersisa serpihan saja, menyisakan struktur yang berada di tengah-tengah itu. Mungkin hanya sekitar 2 lapis di depan sana yang masih berbentuk. Sisanya sudah seperti ini. Demikianlah teman-teman liputan kami tentang situs bersejarah yang diduga sebagai peninggalan Majapahit, yakni situs Candi Lemah Dhuwur. Semoga informasi yang kita sampaikan bisa berguna untuk kita semua dalam upaya untuk terus melestarikan peninggalan-peninggalan nenek moyang kita. Rahayu.